Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Jangan bersumpah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah," yang terdapat di dalam Injil hari ini, yaitu mengenai pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam hidup seorang Kristiani. Menurut Katekismus Gereja Katolik, perintah ini mengajarkan agar umat tidak menggunakan sumpah untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran, karena sumpah seringkali digunakan sebagai tanda keraguan terhadap kejujuran. Sumpah yang bersifat manusiawi bisa berisiko mengarah pada kebohongan atau manipulasi. Gereja Katolik mengajak umat untuk menjaga kata-kata mereka, yaitu tetap jujur dan murni, tanpa perlu bersumpah untuk menegaskan kebenaran yang ada. Sumpah seharusnya hanya digunakan dalam konteks yang sah atau serius, seperti dalam sakramen atau dalam pernyataan hukum yang memerlukan penguatan moral dan spiritual. Gereja Katolik memandang sumpah sebagai tindakan yang serius dan hanya diperbolehkan ketika diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang penting. Dengan demikian, umat Katolik diajarkan untuk hidup dengan kejujuran tinggi, menjauhkan diri dari kebutuhan untuk bersumpah dalam kehidupan sehari-hari, serta mengedepankan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Hal ini mengarah pada panggilan untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang jujur dan tulus, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami selalu mencerminkan kebenaran. Bimbinglah kami untuk tidak bergantung pada sumpah atau janji yang berkelebihan, melainkan ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, dengan hidup sesuai dengan kata-kata yang kami ucapkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah
Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.